Dua sebab inilah yang menyebabkan mata hati kita. Dua sebab inilah yang menyebabkan mata hati orang-orang awam kada bisa menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Fa innama taksuru an fahmihi uquluna falahu sababani ahaduhuma khafa'uhu bi nafsihi wa gumuduhu wa dhalika la yakhfa mithaluhu wal akhar ma yatanaha wuduhuhu wa hadha kama anna al-khuffas yubsiru bil lail wa la yubsiru bin nahar la li khafa'in nahar wastitarihi lakin li shiddati zuhurihi fa inna basar al-khuffas dha'ifun yubhiruhu nuru syamsi idha ashraqat fatakunu quwwatu zuhurihi ma'a dha'fi basarihi sababan limtina'i ibsarihi fala yara syai'a illa idza imtazaja ad-daw'u biz-zalam wa dha'ufa zuhuruhu. Fakadzalika uquluna dha'ifatun wa jamalul hadratil ilahiyyah bi nihayatil isyraq wal istinarah wa bi ghayatil ishtiraq wasyumul hatta lam yashuzza an zuhurihi dzarratun min malakutis samawati wal ard fasara zuhuruhu sababa khafaihi fasubhana man ihtajaba bi isyraqi nurihi wa ikhtafa anil basairi wal absar bi zuhurihi ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sesungguhnya singkatnya akal kita daripada memahaminya, maka itu ada dua sebab. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang nyata adanya, sesuatu yang nampak adanya. Nah, kenapa sebabnya sesuatu yang nampak itu menjadi tidak bisa terlihat bagi kita? Kenapa sesuatu yang sangat jelas itu menjadi sulit bagi kita? Nah, ada dua sebab. Dua sebab inilah yang menyebabkan mata hati kita. Dua sebab inilah yang menyebabkan mata hati orang-orang awam kada bisa menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, samarnya ia pada dirinya dan dalamnya. Mata hati seperti kita, mata hati orang-orang yang awam kada bisa menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala itu samar pada pandangan mata hati orang-orang yang awam. Samarnya ia pada dirinya dan dalamnya, dan yang demikian itu tidaklah samar contohnya. Artinya sesuatu nang samar itu, sesuatu nang kada tapi jelas itu sudah nyata sulit dilihat. Nah, jadi mata hati kita ini, mata hati orang-orang yang awam
Kenapa kada bisa, kada mampu menyaksikan adanya Allah? Karena menurut mereka Allah Ta'ala itu samar adanya. Yang kedua, penyebabnya adalah sesuatu yang berlebihan terangnya. Keberadaan Allah itu sangat terang. Keberadaan Allah itu sangat nyata. Lalu daripada saking nyatanya, terangnya itu, sehingga mata hati kita kada mampu menyaksikannya. Nah, mata hati kita kada cukup kuat untuk menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi dua itulah penyebabnya. Kita ini kada mampu, mata hati kita kada kuat menyaksikan adanya Allah. Bisa sebabnya karena Allah Ta'ala itu samar, bisa sebabnya Allah Ta'ala itu terlalu jelas, terlalu terang. Nah, kedua-duanya itu adalah penyebab kita ini kada mampu menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian ini seperti kelelawar khufas. Kelelawar dapat melihat di malam hari dan tidak dapat melihat di siang hari. Nah, kelelawar itu hanya bisa melihat di tempat yang gelap. Bukan karena samarnya siang dan tertutupnya sinar siang. Kelelawar itu kada melihat inya lawan siang, bukan karena siang itu tertutup, bukan karena siang itu samar, akan tetapi karena sangatnya terang siang tadi, sehingga penglihatan kelelawar itu lemah. Jadi kelelawar itu kadang melihat lawan siang ini bukan karena siang itu tersembunyi, bukan karena siang itu tertutup. Siang terang benderang, tetapi penglihatan kelelawar itu yang lemah. Yang mana pandangannya kelelawar tadi dikalahkan oleh matahari apabila bersinar. Maka adalah kuat terangnya siang serta lemah penglihatannya si kelelawar tadi, itu menjadi sebab bagi tercegahnya penglihatan. Maka ia si kelelawar tidak dapat melihat sesuatu kecuali apabila bercampur cahaya dan gelap dan lemah terangnya. Itulah mata kelelawar. Inya hanya bisa melihat kalau kada terlalu terang. Bila siang inya kada melihat sama sekali. Nah, jadi bukan karena siangnya itu samar, bukan karena siangnya itu tertutup, siangnya ini terang, siangnya ini jelas. Tapi masalahnya itu ada di mata kelelawar tadi yang menyebabkan kada bisa melihat. Maka seperti demikian juga halnya akal kita. Akal ini bisa diartikan dengan mata hati kita. Demikian halnya akal kita itu lemah. Akal kebanyakan manusia, akal umumnya manusia itu lemah. Dan indahnya al-hadratul ilahiyah itu pada kesudahan bersinar dan terang
dan pada kesudahan istighraq menghabiskan dan meliputi, sehingga tidak ganjil dari terangnya satu zarrah pun dari kerajaan langit dan bumi. Kan akal ini, mata hati ini, hubungannya dengan hadrat ketuhanan yang sangat terang benderang itu, yang sangat bersinar itu, akal kita ini lemah. Akal kita kada mampu. Bukan karena hadrat ilahiyah itu tertutup, bukan karena hadrat ilahiyah itu samar, tetapi itu jelas terang benderang, namun akal kita ini yang lemah, sehingga kada mampu akal atau mata hati kita ini menyaksikan hadrat ketuhanan itu. Maka jadilah kenampakannya itu menjadi sebab samarnya. Nampaknya itu yang maulah samar. Nampaknya itu yang maulah kada jelas. Sama kayak kita misal memandang matahari. Bukan matahari itu tertutup, bukan matahari itu kada jelas, cuma karena matahari itu bersinar yang luar biasa terangnya, sehingga mata kita kada mampu memandang matahari itu. Nah, jadi sangat nampaknya itu yang menjadi sebab samarnya matahari itu. Maka maha suci zat, maha suci Tuhan yang terhijab, yang terdinding dengan bersinarnya nurnya, dan tersembunyi dari mata hati dan mata kepala dengan sebab terangnya. Maha suci Tuhan, ini artinya sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan, diucapkan tasbih subhanallah. Maha suci Tuhan yang terhijab daripada mata hati kita oleh karena sangat terangnya. Kalau terhijab, kalau kita kada kau melihat karena terdinding tuh biasa aja. Kenapa kita kada melihat punya disembunyikan dalam rumah, terdinding rumah, kalau kita kada melihat itu lumrah aja nih itu. Ini kada. Allah Ta'ala ini karena sangat terangnya itulah yang menjadi dinding bagi kita untuk menyaksikannya. Itu ngarannya sesuatu keajaiban. Nah, jadi maka maha suci Tuhan yang terhijab dengan bersinarnya nurnya dan tersembunyi dari mata hati dan mata kepala dengan sebab terangnya itu. Dan tidak menghilangkan dari kesamarannya yang demikian dengan sebab terangnya. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu menjadi nyata dengan sebab lawannya. Sesuatu itu menjadi nyata dengan sebab lawannya. Kenapa orang sugih itu kelihatan? Karena ada orang fakir. Karena ada orang fakir. Kalau kelihatan, itu orang sugih. Kenapa orang alim itu kelihatan? Karena ada nang kada alim. Ngelawanannya. Jakanya orang ini sugih semuaan, ngalih kita mencari orang sugih. Kalau kelihatan lagi, namanya orang sugih? Sugih semuaan. Semuaan alim, mana mencari nang alim ngalih. Nah, kenapa orang alim itu nyaman dicari? Karena orang nang kada alim ada. Kenapa orang sugih itu kelihatan nyaman dicari? Orang fakir miskin banyak. Nah, sedangkan Allah Ta'ala ini kada ada lawannya. La nazira lahu wa la syarika lahu. Allah Ta'ala ini kada ada sekutu,
wala nazira lahu, kada ada tandingannya. Sesuatu itu bila kada ada tandingannya, bila kada ada sekutunya, lalu ngalih diperdapati. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu menjadi nyata dengan sebab lawannya. Kayak kita merasa sekarang ini panas. Kenapa kita merasa sekarang ini panas? Karena kita kadang-kadang menemui ada dingin. Nah, jakanya seumuran rangka ini aja keadaannya kada terasa panas. Kadang-kala kita mengatakan ini panas karena kita kada semua merasai dingin. Nah, kenapa panas itu kawa diketahui? Karena lawannya ada. Kenapa Allah Ta'ala itu sulit untuk disaksikan dengan mata hati kita? Kenapa Allah Ta'ala itu sulit untuk disaksikan dengan mata hati kita? Karena lawannya kada ada. Lawannya kada ada, sesamaannya kada ada. Nah, jakanya ada lawannya, nyaman disaksikan, nyaman dicari. Dan sesuatu yang umum adanya, sehingga tidak ada lawan baginya, maka sulitlah untuk mengetahuinya. Maka jika berlawanan segala sesuatu, lalu sebagiannya menunjukkan dan sebagiannya yang lain tidak, niscaya dapatlah diketahui perbedaan dalam waktu dekat. Jika berlawanan segala sesuatu, lalu sebagian menunjukkan dan sebagiannya yang lain tidak, niscaya dapatlah diketahui perbedaan dalam waktu dekat. Dan ketika bersyarikat segala sesuatu itu pada menunjukkan sesuatu rangkaian, niscaya sulitlah urusannya. Tidak ada satu biji pun nang di alam semesta ini, semuaan itu menunjukkan tentang adanya Allah. Tidak ada satupun di alam ini melainkan menunjukkan adanya Allah. Batu-batuan, rumput, pohon, gunung, langit, laut, semuaan itu berkata bahwa aku ini adalah diciptakan oleh Allah. Semuaan itu menunjukkan kepada Allah. Nah, jakanya berlainan, nang saikung ada menunjukkan kepada Allah, nang saikung ada menunjukkan kepada selain Allah. Nah, nyaman kita mencari Allahnya. Ini kada usah, ini lain Allah sudah. Nang ini nang Allah, ini yang kita cari. Ini kada semuaan menunjukkan kepada Allah. Ini maha suci Tuhan yang samar dalam kejelasannya. Contohnya cahaya matahari. Cahaya matahari yang bersinar di atas bumi. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa cahaya itu adalah arat, sifat dari beberapa arat yang timbul pada bumi. Manusia ini kan di bumi, timbul di bumi, pohon, gunung, bumi. Salah satu sifat-sifat yang ada di bumi ini adalah bercahaya. Panas, dingin, hitam, putih, kuning, itu salah satu sifat daripada sesuatu yang ada di bumi ini. Batu kayak contohnya, batu itu sifatnya keras, sifatnya bisa hitam, sifatnya bercahaya, sifatnya ada gelap. Itu dan ia cahaya tadi akan hilang ketika terbenam matahari.
Cahaya matahari itu akan hilang begitu mataharinya terbenam. Nah, sehingga kita mudah membedakan antara bercahaya lawan kada bercahaya. Mudah kita membedakan antara nang terang lawan nang gelap, antara nang bercahaya lawan kada bercahaya. Itu mudah kita membedakan karena matahari ini mau tinggalan. Siang nampak kelihatan siangnya, malam kadap. Nah, kita kau membedakan itu, oh ini bercahaya, ini kada, ini jelas, ini kada, karena ada matahari nang bila ini waktunya sampai tenggelam. Maka jikalau matahari itu bersinar terus tidak terbenam, andai kata matahari itu kada bertinggalaman, siang aja, niscaya kita menyangka bahwa tidak ada bentuk pada jisim-jisim selain warna-warnanya, yakni hitam putih dan yang lain dari keduanya. Maka kita tidak menyaksikan pada yang hitam kecuali hanyalah hitam, dan pada yang putih hanyalah putih. Nah, jakanya kita merasakan bahwa matahari itu kada beampihan tinggalam, niscaya kita mengatakan bahwa nang putih ini putih, nang hirang nih hirang. Kadada kita madakan nang ini bercahaya, nang ini kada. Karena matahari kada beampihan tinggalan. Nang kita ketahui hanya itu. Adakah cahaya? Kita kada tahu. Kenapa? Karena matahari kada bertinggalaman. Nah, adapun cahaya, maka kita tidak akan mengetahuinya dengan sendirinya. Akan tetapi ketika terbenam matahari dan menjadi gelap tempat-tempat, niscaya kita ketahui perbedaan di antara dua hal. Oh, begitu matahari ini tinggalan, hanya kita tahu, oh ini nang bercahaya, ini nang kada. Maka kita mengetahui bahwa jisim-jisim benda-benda itu sungguh bercahaya dengan cahaya dan bersifat dengan satu sifat yang terpisah jisim-jisim itu dari sifat-sifat. Benda-benda itu disifati oleh cahaya, dan cahaya itu sifat yang terpisah. Karena cahaya itu bisa hilang, bisa datang. Nah, jadi si cahaya itu sifat yang terpisah daripada satu benda. Ketika terbenam maka kita mengetahui adanya cahaya dengan tidak adanya cahaya. Matahari tenggelam, kita tahu adanya cahaya, kadadanya cahaya. Dan kita tidak akan melihatnya benda apapun jikalau tidak adanya cahaya, kecuali dengan sangat sulit. Yang demikian itu karena kita menyaksikan akan adanya jisim-jisim benda-benda yang serupa yang tidak berlainan dalam gelap dan cahaya. Yang demikian ini serta bahwasanya cahaya itu yang paling zahir dari semua yang dirasakan dengan panca indera. Sebenarnya yang paling nampak kita saksikan itu adalah cahaya. Paling nampak. Sebelum kita memandang batu, sebelum kita memandang gunung, sebelum kita memandang apa, sebenarnya yang paling nampak kita saksikan itu adalah cahaya. Itu paling nampak cahaya. Karena dengan cahaya itu dapat diperdapati semua yang dirasakan dengan panca indera. Nah, maka tidaklah cahaya itu zahir pada dirinya, padahal ia menzahirkan bagi selainnya. Cahaya itu kadang nampak kelihatan, tetapi dia menampakkan yang lain-lainnya. Cahaya kelihatanlah cahaya itu. Kita kada kau cahaya itu pasti ada. Tapi kita kada kau melihat cahaya.
Tapi dengan cahaya itu segala-galanya jadi kelihatan. Perhatikanlah bagaimana bisa terupa samarnya perkara dengan sebab zahirnya, jikalau tidak mendatang lawannya. Nah, itu hanya sekedar perbandingan, contoh untuk mendekatkan paham kepada Allah. Maka Allah Ta'ala itu adalah yang paling zahir dari segala perkara, sesuai dengan nama Tuhan Az-Zahir, yang maha nampak. Maka Allah Ta'ala itu adalah yang paling zahir dari segala perkara, dan dengan sebab dia Allah, zahirlah segala sesuatu seluruhnya. Allah Ta'ala itu maha nampak, dan dengan Allah juga nampak segala sesuatu. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar nampak, tapi dengan Allah nampak segala sesuatu. Jikalau ada bagi Allah Ta'ala itu adam tiada, jakanya Allah tuh kayak model matahari, atau gaibah, gaib atau tagayyur berubah, niscaya runtuhlah langit dan bumi, dan rusaklah alam mulki wal malakut. Dan diketahuilah dengan demikian perbedaan di antara dua hal. Dan jikalau sebagian dari sesuatu itu adanya dengan sebab Allah Ta'ala, dan sebagian lagi adanya bukan dengan Allah Ta'ala, niscaya dapatlah diketahui perbedaan antara dua sesuatu itu pada petunjuk. Andai kata dalam alam ini ada sesuatu yang ada bikinan Allah, ada sesuatu yang ada bukan bikinan Allah. Nah, itu nyaman kita melihat, nyaman kita meminandui lawan Allah. Oh, ini ulahan Allah, ini kadar. Akan tetapi petunjuknya itu umum pada segala sesuatu atas satu aturan, dan wujudnya Allah itu berkekalan dalam segala hal yang mustahil berselisihnya. Maka tidak boleh tidak zahir yang bersangatan itu bisa menjadikan samar. Maka ini adalah sebab pada pindiknya pemahaman. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa kita kada bisa menyaksikannya dengan mata hati. Intinya adalah bahwa Allah Ta'ala itu terlalu nampak. Allah Ta'ala terlalu jelas, sehingga mata hati kita kadang mampu untuk menyaksikannya. Nah, oleh karena itu yang kita lihat ini hanya adalah sesuatu-sesuatu yang mana kita kadang bisa menyaksikan di belakang sesuatu itu. Kita melihat ini pohon, nah paling kita ini pohon. Nah, mata hati kita kadang kau melihat bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan pohon itu. Melihat ini rumput, paling kita mengatakan ini rumput. Nah, mata hati kita kadang kau menyaksikan bahwa rumput ini adalah ditumbuhkan oleh Allah. Kenapa mata hati kita kadang kau macam itu? Bukan karena Allah itu tertutup, tetapi karena Allah Ta'ala itu sangat jelas, sangat terang, mata hati kita lemah. Itu sebabnya kita kada bisa menyaksikan Allah. Itu sebabnya kita sering lupa kepada Allah. Adapun orang yang kuat penglihatan mata hatinya, orang-orang yang diberi Allah kekuatan, orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga mata hatinya kuat, maka tidak lemah kekuatannya, maka ia pada keadaan seimbang perkaranya, tidak melihat selain Allah Ta'ala dan tidak mengenal selain Allah. Orang-orang yang bermata hati kuat itu inya kadang melihat kecuali Allah, inya kadang mengenal kecuali Allah. Maksudnya
kada melihat kecuali Allah tuh kayak apa. Nah, artinya begitu dia melihat sesuatu, maka dia langsung ingat bahwa sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah. Nah, itu artinya tidak melihat selain Allah. Inya kada melihat sesuatu yang indah itu ulahan pulan bin pulan, kada mandang itu. Begitu melihat baiknya sesuatu, inya ingat bahwa ini adalah bikinan Allah. Nah, itu orang yang kuat mata hatinya. Tidak melihat selain Allah Ta'ala dan tidak mengenal selainnya. Ia mengetahui bahwa tidak ada pada wujud alam ini melainkan Allah. Dan segala perbuatannya adalah bekas dari bekas-bekas kudratnya Allah. Maka segala perbuatan itu mengikuti Allah. Pada hakikatnya tidak akan wujud bagi perbuatan-perbuatan itu tanpa adanya Allah. Sesungguhnya wujud itu hanya bagi yang Maha Esa Al-Haq, yang dengan adanya dia wujudlah semua perbuatan ini. Dan orang yang keadaannya seperti ini, maka ia tidak melihat pada sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan itu, melainkan ia melihat padanya akan orang yang berbuat. Melihat seseorang bakal lakuan macam ini, inya kada melihat itu kelakuan si fulan, itu adalah merupakan perbuatan yang diperbuat oleh Allah. Nah, itu orang yang kuat mata hatinya. Mun orang yang lemah mata hatinya kada sampai menjangkau ke sana. Begitu melihat orang itu berbuat demikian, si fulan itu yang berbuat, kada sampainya menyampaikan bahwa itu perbuatan adalah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia lalai dari perbuatan, dari segi buatannya itu langit, bumi, hewan dan pohon. Akan tetapi ia memandang padanya dari segi bahwa itu adalah ciptaan Allah Al-Wahidil Haq. Melihat bulan, indahnya bulan, ini kada sampai di situ. Begitu melihat indahnya bulan, langsung hatinya ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu orang yang kuat mata hatinya. Maka tidak adalah pandangannya itu meliwati kepada yang lain daripadanya Allah. Kata dia meliwati. Seperti orang yang memandang pada syair atau tulisan atau karangan manusia, ia melihat padanya orang yang membuat syair dan pengarangnya. Dan ia melihat akan bekas-bekasnya dari segi bekasnya. Tidak dari segi bahwa ia adalah tinta, afas dan zaj yang diguriskan di atas kertas putih itu. Yang melihat ada tulisan-tulisan yang indah, ini kada memandang baiknya kertasnya, baiknya tintanya, yang dipandangnya adalah hebatnya orang yang menciptakan itu. Maka tidaklah ia memandang kepada selain pengarangnya. Dan sekalian alam adalah karangan Allah Ta'ala, maka siapa yang memandang kepadanya dari segi bahwa alam itu buatan Allah, dan ia mengenalnya dari segi bahwa alam itu adalah buatan Allah, dan ia mencintainya dari segi bahwa alam itu adalah ciptaan Allah, niscaya ia tidak memandang kecuali hanya memandang kepada Allah. Ia tidak mengenal kecuali hanya pada Allah. Ia tidak mencintai kecuali hanya pada Allah. Orang itu adalah orang yang bertauhid yang benar. Memandang sesuatu, kemudian mengingat bahwa sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah. Dia mencintai sesuatu karena melihat sesuatu itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang bertauhid dengan sebenarnya. Yang ia tidak melihat kecuali hanya melihat kepada Allah. Bahkan ia tidak memandang kepada dirinya sendiri dari segi dirinya itu sendiri, akan tetapi ia memandang dari segi bahwa ia adalah hamba Allah. Melihat dirinya bukan melihat dirinya,
Yang dia lihat bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Maka inilah orang yang dikatakan padanya bahwasanya ia orang yang fana bit tauhid. Orang yang fana dalam tauhid itu adalah orang yang melihat sesuatu, melihat yang membuat sesuatu itu. Kada terliwat daripada itu pandangannya, kada terkurang pada itu pandangannya. Mungkin kita misalnya melihat sesuatu ini begitu indah, ingat situ aja, oh bagusnya ini barang, baiknya ini barang, ingat situ aja, berarti pandangan kita kurang. Amun kita melihat, oh bagusnya ini, tukangnya siapa? Bilang tukangnya si Pulan, hebat bana si Pulan tuh maulah nih kalau macam ini. Ingat situ aja, berarti pandangan kita meliwati Allah ngarannya. Meliwati Allah. Nah, mestinya kita begitu melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Nah, kita di situ bisa melihat bahwa kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid yang benar ini. Jadi pandangan kita maksudnya pandangan mata hati bukan mata zahir. Jangan kada sampai, jangan liwat. Jangan kada sampai, jangan liwat. Kita hanya memandang, oh nyamannya masakan ini, nyamannya masakan ini, makan habis, itu kurang pandangan kita. Kita makan makanan ini nyamannya, masakannya siapa nama ulah, oh si Pulan nama ulah, harap juga Pulan tuh maulah, liwat pandangan itu. Nah, keliwatan mula Allah Ta'alanya keliwatan, kaliung artinya. Nah, mestinya disuruh kita bahwa kita disilahkan memandang kepada makhluk. Kita disuruh memandang kepada alam oleh Tuhan. Disuruh memikirkan, tetapi bukan hanya memandang, itu yang disuruh Tuhan agar kita ingat bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terdinding daripada itu. Nah, jadi kenapa terdinding? Sebabnya yang dua tadi. Bisa samar, bisa terlalu nampak tadi. Dan kepadanya diisyaratkan dengan ucapan orang yang mengucapkan adalah kami dengan kami, maka kami fana dari kami, maka kami baka dengan tanpa kami. Artinya kalau kita mengakui bahwa ini aku, salah. Kalau kita mengaku bahwa ini semuaan kadada nang ada Allah, belum sempurna. Nang paling sempurna itu adalah bahwa kita mengakui sesuatu itu ada, tetapi tidak terlepas daripada bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui adanya sesuatu, ada, kita ini ada, ingat situ aja, salah kita. Kita memadahkan semuaan kadada nang ada hanya Allah, itu sudah bujur tapi belum sempurna. Nang sempurna nang bujur itu adalah kita melihat sesuatu itu sesuatu, tetapi sesuatu itu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang paling tepat, nang paling bujur. Maka inilah hal-hal yang dimaklumi oleh orang-orang yang bermata hati, yang mana sulit bagi orang yang lemah pemahamannya untuk mengetahuinya, dan kurangnya kemampuan para ulama untuk menjelaskan dan menerangkannya dengan kata-kata yang dapat dipahami, yang bisa menyampaikan kepada maksud pemahaman. Atau dengan sebab kesibukan mereka dengan diri-diri mereka dan i'tikad mereka bahwa menjelaskan yang demikian itu bagi selain mereka adalah termasuk sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Maka inilah sebab pindiknya pemahaman untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ingat situ, dan ditambahkan kepadanya.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.